Kinpro. Sukses, sehat, sejahtera, sakinah, dan sehat. Insyaallah. Era baru ekonomi Jakarta dimulai. Jadilah bagian dari UMKM tangguh. Ribuan UMKM Jakarta bergabung dalam program UMKM tangguh bersama Kinpro. Bapak Ibu semua, teman-teman UMKM Tangguh se-DKI Jakarta, saya Umar Nadi, ya owner karyawan doang. 7 outlet rumah makan restoran ayam kampung di wilayah Jakarta Selatan yang akan menemani kita Bung Fahri Yanuar yang akan memberikan kita naik kelas terhadap Era baru ekonomi Jakarta dimulai. Jadilah bagian dari UMKM tangguh. Ribuan UMKM Jakarta bergabung dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih semangatnya Ustadz Umar. Saya kebanting habis dari Ustadz Umar ke saya agak-agak syahdu gitu ya. Mudah-mudahan di malam ini gak ngantuk gitu ya, karena alhamdulillah bisa sharing dengan teman-teman UKM lagi. Nah, mungkin kalau ada yang cukup kondusif bisa nyalain mic-nya nggak apa-apa supaya interaksinya bisa langsung share. Jadi kalau nggak kondusif sambil mati nyalain mic nggak apa-apa. Karena bedanya webinar digital dengan di lapangan langsung ya, biasanya kalau saya ngisi webinar langsung, ngisi workshop langsung tuh ada timbal balik gitu. Nah, ketika jenis monolog gitu, nah itu nggak ada respon balik, agak kurang interaktif. Oke, saya mulai ya. Kemarin diamanahkan oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan strategi tentang branding gitu, di era digital, jadi di era industri 4.0 tadi. Oke, ini beberapa CV saya. Ini saya skip aja. Intinya saya saat ini berkarir di PT Badr Interaktif, kemudian juga di penerbit buku anak Yomi Kids. Dulu juga sempat di brand consultant, gitu. Dan sempat juga menangani UKM di Kementerian Perindustrian bidang UKM, sehingga cukup sering berinteraksi dengan UKM khususnya di bidang branding. Sebelumnya disclaimer, karena saya bidang branding sehingga mungkin banyak brand-brand yang saya sebut gitu, dan ini hanya untuk kebutuhan edukasi, jadi nggak ada kepentingan promosi atau endorse produk. Oke, kita mulai ya, Bismillah. Jadi apa sih itu branding dan seberapa penting itu untuk UKM? Nah, ini saya akan mulai, dan kalimat ini yang paling besar itu akan saya ulang-ulang terus gitu ya. Branding itu adalah persepsi yang terbentuk dalam otak manusia. Jadi ketika kita ngomongin branding, kita akan ngomongin persepsi gitu. Nah, ini kan bahasanya persepsi itu apa sih? Bahasa lainnya mungkin kira-kira apa ya persepsi itu ya? Pandangan orang, apalagi kira-kira? Kalau bahasa politiknya nih, wah, kebanyakan branding. Suzon. Pencitraan gitu. Nah, kadangkala pencitraan gitu ya, itu dianggap sebagai konotasinya negatif. Kebanyakan branding nih, kebanyakan pencitraan gitu. Nah, sebetulnya di dunia ini gitu ya, semua hal itu diawali oleh persepsi. Kita melihat sesuatu tadi ya, benar, pandangan orang itu berdasarkan persepsi. Jadi walaupun ada istilah jangan nilai produk dari covernya gitu ya, don't judge book by a cover ya. Tapi naturalnya atau fitrahnya manusia itu memandang sesuatu dengan persepsi gitu. Jadi tidak memandang itu apa adanya, tapi ada persepsi yang ditempelkan, ada pencitraan yang ditempelkan. Seperti itu. Tadi benar suzon gitu ya. Suzon atau husnuzon gitu ya. Itu bagian dari persepsi. Nah, oke, saya akan tes persepsinya. Ini langsung ya. Ini saya sering kali tes. Ini ada 2 gambar, kemudian coba tebak kira-kira 2 benda ini punya nama. Nama pertama adalah Maluma, nama kedua adalah Takete. Nah, kira-kira yang Maluma yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Maluma. Nah, ini ada 2. Bung Fahri, saya moderator jawab ya. Boleh, ya. Tapi hadiahnya umroh.
Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan berarti yang putus-putus ini ya? Ya. Yang maluma. Kalau takete yang sebelah kiri. Gitu. Ada yang lain? Kanan, maluma. Sebelah kiri takete. Oh, oke. Ini berarti risetnya salah. Nah, tapi risetnya adalah, dan ini sudah diulang-ulang ke beberapa sampel, 90%, 5% orang menjawab itu maluma adalah sebelah kiri. 5%-nya adalah peserta di kelas ini menjawab takete. Gitu. Ini sebetulnya nggak ada artinya. Gitu. Maluma itu apa, takete itu nggak ada artinya. Cuma orang ketika melihat ini tanpa tulisan, orang akan mempersepsikan takete itu yang sebelah kanan, yang patah-patah. Dan ketika coba tolong kasih nama dong, maluma, yang mana sih maluma? Yang sebelah kiri gitu. Nah, itu kenapa bisa muncul kebanyakan orang menjawab maluma itu kiri dan takete itu kanan? Itu karena persepsinya bahwa maluma itu lebih lembut, bulat-bulat gitu, sehingga orang menyebutkan maluma itu sebelah kiri, dan takete itu karena tajam-tajam, garis-garis gitu yang sebelah kanan gitu. Nah, itu persepsi yang dibentuk oleh otak manusia. Nah, gimana sih persepsi orang itu bisa dibentuk? Jadi persepsi orang itu bisa dibentuk secara desain, atau kita rancang, atau secara natural gitu. Atau secara alamiah, nggak kita rancang, nggak kita rencanakan, tahu-tahu terbentuklah persepsi gitu. Misalkan, nah ini langsung saya kasih contohnya ya. Nah, ini contoh yang secara alamiah tiba-tiba terbentuk gitu. Siapa sih yang mencetuskan ide pecel lele itu bentuknya tenda gitu ya. Terus ada gambar ayam, lele, bebek, burung dara, kepiting ya. Dan ini dari Aceh sampai Papua, template-nya begini. Ya, template-nya begini. Ini sudah menjadi alamiah bahwa pecel lele itu seperti ini, pakai kursinya kursi bakso, ada tenda, kemudian ada spanduk dengan gambar macam-macam seperti itu. Nah, ini yang memang akhirnya terbentuk secara natural. Nah, kalau secara rencana, direncanakan, ya ini contohnya pecel lele lah ya, yang sekarang, kemarin tadi saya browsing ternyata sudah nggak ada ya. Itu dia melawan arus gitu ya, direncanakan, kemudian tapi membentuk sebuah persepsi yang baru, lele yang modern. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Ini lagi ngetren sekarang, mungkin ada yang bisnisnya di frozen food dan tahu ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Ada yang tahu nggak ikan tilapia itu apa? Sekarang kan lagi ramai tilapia fillet ya, sama dory fillet. Tahu nggak sebetulnya ikan apa sih ini asalnya? Sini kan ikan dory beku, ikan tilapia beku. Ikan nila. Ya benar. Jadi kalau yang belum tahu, tilapia itu adalah ikan nila, temannya ikan mujair ya. Ikan dory itu adalah ikan patin. Kenapa sampai dibuat seperti ini? Karena buat mengubah persepsi orang yang ikan nila itu ikan lokal, hidup di empang gitu ya, harganya murah, itu menjadi ikan yang lebih eksklusif dengan kemasan. Dory juga sama seperti itu, walaupun memang ada pemilihannya ya, supaya ikannya lebih mungkin ukuran lebih besar, kemudian lebih lunak gitu, tetap ada apa sih istilahnya, sortirnya. Cuma pada dasarnya ikannya ikan. Nah, jadi tapi kabar baiknya adalah dalam dunia branding, yang pegang kontrol untuk mengatur persepsi itu atau identitas apa yang orang ingin lihat itu adalah kita sebagai yang punya branding gitu. Jadi kalau kita mau bikin sebuah produk, yang produk itu kelihatannya bagus, maka kita bisa merancangnya. Kita pengen bikin produk yang kelihatannya itu nih buat perempuan, kita bisa merancang. Yang buat anak-anak kita bisa merancang. Yang buat harga mahal kita bisa membuat. Jadi kita bisa merancang identitas apa yang orang lihat, dan kita bisa merencanakan orang memandang brand kita itu seperti apa. Jadi nggak usah khawatir bahwa wah nanti orang memandang brand kita itu kayak gimana ya, nanti jangan-jangan bikin-bikin. Ada ilmunya supaya kita bisa mendrive orang melihat kita ini seperti apa gitu. Cuma yang jelas
secara internal kita harus tahu dulu kita pengen dilihat itu seperti apa sih sama orang lain. Nah, kadangkala banyak pebisnis yang ketika ditanya justru bingung. Bisnis produk saya ini pengen dilihat kayak gimana ya? Wah, itu banyak banget ininya. Banyak banget keinginannya gitu. Dan akhirnya karena saking banyaknya justru bingung. Nah, ini saya kasih contoh ya. Kira-kira identitas apa sih yang pengen ditampilkan oleh brand ini? Nah, ini satu pasta gigi Pepsodent, tapi dia punya beberapa identitas yang ingin ditampilkan. Yang pertama adalah Pepsodent yang merah, yang kedua Pepsodentnya yang ada gambar Nusarara, yang ketiga Pepsodent ada rasa siwak. Nah, ini boleh nih mau tebak-tebakan kalau ada yang mau open mic. Yang Silakan. atas. Silakan, apa yang atas, yang bisa nebak yang atas, saya doakan omsetnya naik 10 kali lipat. Yakin atau yakin? Insyaallah. Ayo, yang atas. Iya. Ya, silakan Bu Tian. Nah, Bu Tian, silakan Bu Tian. maaf Pak Ustadz, baru masuk. Oh, yaudah, di mute dulu, di mute. Oke, silakan. Bu Martini, Pasta gigi untuk gigi yang berlubang. Ustaz. pasta gigi untuk gigi yang berlubang. Tepat bacanya. Saya jawab karena tulisannya gigi berlubang. Silakan Coach Fahri, jawabannya. Ya, jadi tadi kita kan ngomong bagaimana orang ingin memandang produk ini. Ini produk yang sama, mereknya sama-sama Pepsodent, tapi ingin dibuat orang yang memandang tuh berbeda. Ya, yang paling atas ini adalah pasta gigi berlubang benar, tapi ini pasta gigi untuk keluarga, makanya ukurannya itu lebih besar. Yang bagian bawah ini pasta gigi yang diarahkan persepsinya untuk anak-anak, makanya pakai endorse-nya adalah Nusarara, kemudian rasanya juga beda. Kalau yang keluarga itu rasanya plain, yang ini ada rasa strawberry dan sebagainya. Yang paling bawah itu adalah pasta gigi yang mengarah ke halal industri. Jadi industri halal saat ini sedang naik-naiknya gitu. Sehingga semua brand itu berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang halal ya. Mulai dari pasta gigi, sampo, sampai sabun cuci piring ada habatus saudanya kan. Kalau lihat Sunlight habatus sauda. Sampai ada Produk syar'inya ya. produk syar'inya gitu. Karena memang ini punya potensi yang besar di Indonesia karena kesadaran beragama di Indonesia makin tinggi dan orang ke arah sunnah. Sampai terakhir saya lihat ada kulkas halal sama mesin cuci halal gitu. Jadi gimana caranya pokoknya ada halal industrinya gitu. Kalau sunsilk hijab itu kan biasa ya, tapi kalau sampai kayak itu artinya memang ada market yang cukup besar di sini. Oke, nah kedua ini juga merek yang sama ya, Avanza, sama yang kedua Avanza juga tapi mereknya Transmover gitu. Nah ini punya ingin dipersepsikan berbeda juga gitu. Kira-kira apa ya? Kenapa ada Avanza, kenapa ada Transmover? Yang Transmover buat komersial seperti taksi gitu ya kalau nggak salah. Ya benar. Yang Avanza itu buat yang pemakaian pribadi. Benar. Nah, jadi kenapa Tiketnya dibuat? dikirim tolong ya. Nah, jadi perbedaan yang sebelumnya, yang ini dan ini adalah kalau ini preferensinya didasarkan atas demografi. Demografi itu apa sih? Usia, jenis kelamin, kemudian usia, jenis kelamin, apalagi ya? Itulah yang intinya terkait sama demografi, populasi penduduk ya, tetap. Kemudian yang kedua ini didasarkan atas Kelas. ini kelas atau buying power ya, atau dari sisi ekonomi, status ekonomi sosial. Jadi supaya brand Avanza ini tidak jatuh sama seperti brand Vios dan Limo. Vios itu harganya jatuh gara-gara modelnya sama persis dengan Vios taksi atau Limo gitu ya. Nah sehingga orang yang pakai Vios yang kelas atas walaupun fiturnya bagus nggak mau tuh pindah ke yang nggak mau pakai Vios lagi karena memang dianggap mobil taksi gitu. Nah Avanza itu digantilah jadinya Transmover. Jadi nggak ada yang tahu ya bentuknya persis tapi ada beda-beda dikit dan fiturnya pun beda kayak velgnya beda dan sebagainya. Supaya masing-masing punya kelasnya gitu. Jadi tidak mencederai
salah satu produk itu. Nah, jadi tujuan dari branding apa sih? Nah, kan tadi kita menitipkan persepsi. Nah, kenapa harus ada persepsi? Karena persepsi ini akan meningkatkan preferensi customer. Preferensi itu apa sih? Preferensi itu adalah keinginan lebih untuk memilih salah satu produk ya. Jadi misalkan ada produk A, B, C. Orang secara spontan, secara naluriah akan memilih yang A gitu. Kenapa? Karena dia lebih cocok dengan dirinya dia. Cocoknya itu apa? Nah, ini cocoknya itu adalah karena pertama bisa berdasarkan psikografi. Apa sih psikografi? Psikografi itu adalah interest ya. Nah, interest itu kesukaan, misalkan ya tadi ya ekonomi, kemudian hobi, kemudian halal misalkan seperti itu. Atau secara demografi. Demografi itu secara usia. Secara usia itu tadi misalkan pasta gigi ya, untuk anak-anak, untuk dewasa. Jenis kelamin misalkan ada pons for men, ada pons for young woman. Nah, itu dibedakan dari sisi apa warnanya. Yang buat perempuan warna pink, yang buat laki-laki warna hitam. Itu bukan sekedar asal warna, tapi akan susah menjualnya. Kalau misalkan pons ditujukan buat cowok tapi warnanya masih pink, ke kasirnya aja malu beli sabun cuci muka warna pink. Tapi ketika dibuat itu warnanya hitam maskulin, kemudian iklannya juga cowok, nggak masalah lo sekarang dandan gitu. Itu sehingga orang preferensi nggak masalah. Sama etnografi itu budaya ya, ini agak lebih kompleks, nggak kayak pernikahan. Oke, nah pertanyaan adalah tadi kan saya ngasih contohnya perusahaan besar tuh. Nah, kita nih UKM ya. UKM ini bukan berarti kecil, tapi pemula yang akan besar gitu ya. Itu perlu memikirkan strategi branding dari awal gitu. Karena banyak mitos bahwa branding itu nanti aja kalau udah gede gitu. Kira-kira pertanyaan. Nah, jadi kalau menurut saya itu justru pemula itu perlu mengelola brand itu dari awal. Kenapa? Karena ketika kita membuat, nih seringkali muncul pertanyaan seperti ini. Produk sama, kualitas sama, tapi kok hasilnya beda gitu. Terus ada yang juga kasusnya dia jual murah, dia jual mahal laris, kita udah banting harga tapi nggak laris-laris. Ini pertanyaan, kenapa sih? Gitu ya. Ya tadi karena branding, jadi produknya sama, harganya, kualitasnya sama, tapi hasilnya beda karena memang dia menjadi berbeda sendiri gitu ya. Di tengah banyaknya keripik, di tengah banyaknya dodol, dia outstanding sendiri kelihatan. Dan ini persepsinya akan kelihatan beda sendiri. Jadi brand itu adalah strategi buat keluar dari lingkaran mainstream dan menghasilkan produk yang lebih relevan dan berkarakter. Jadi, bukan beda ya, bukan sekedar beda, tapi relevan dan berkarakter. Relevan itu sesuai, jadi nggak sekedar beda. Jadi kalau misalkan kita jualan, misalkan anggaplah kita jualan di pasar kaget gitu ya, nah keripik gitu ya. Kemudian gimana sih cara kita membuat brand keripik kita itu jauh lebih bisa bisa tidak masuk ke dalam lingkaran mainstream tadi gitu ya, bisa lebih dikenal dan diingat itulah dengan brand gitu. Jadi jangan, kalau menurut saya sih bisa jadi kita mengikuti arus gitu ya, dengan kita mengikuti arus bisa jadi kita akan dapat market karena mirip nih gitu ya. Tapi ketika kita mengambil strategi branding, bisa jadi kita melawan arus dan kemungkinan ada dua. Ada risiko nggak laku, atau ada risiko justru sangat menonjol. Sehingga yang kedua adalah brand itu buat pembeda. Ini seringkali jadi mitos nih. Sepakat nggak nih? Brand itu buat membedakan produk kita dengan produk lainnya. Saya sepakat. Sepakat. Ya. Iya, sepakat. Termasuk beda harganya juga. Iya.
Oke. Dan itu sebagai pembeda saya sepakat, tapi hanya untuk di awal. Jadi kalau untuk sisi awareness atau kelihatan gitu ya, itu benar. Brand itu adalah beda karena orang akan tertarik karena wah kemasannya lebih bagus, kemudian gambarnya bagus gitu ya, dan pokoknya beda sendirilah. Tapi berbeda itu bukan berarti kepake atau useful. Ini contohnya gitu. Ada garpu banyak, tapi garpu yang sendiri beda sendiri gitu. Wah ini beda nih, pasti kita akan melihat itu. Tapi bukan berarti garpu ini kepake. Jadi di awal memang branding itu buat menciptakan perbedaan, tapi di akhirnya itu yang menentukan customer itu loyal atau enggak, setia atau enggak untuk memakai produk kita, itu adalah produknya itu sesuai enggak dengan kebutuhannya, relevan, baik sesuai dengan secara nilainya dan relevan dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi kadangkala kita seringkali kalau kita bikin branding kan, oh ya udah beda nih macam-macam gitu ya. Tapi apa namanya? Biasanya perbedaan itu hanya untuk penarik pertama. Nah, yang menentukan dia akan lanjut atau enggak dalam hubungan jangka panjang, karena kan branding itu investasi jangka panjang. Itu adalah nilainya sesuai gitu, dan relevan. Jadi nilai itu apa sih? Nah, itu nilai yang kita terapkan. Misalkan customer excellence gitu. Misalkan kita milih pesawat nih. Ada banyak pesawat yang pasti kita lihat, mungkin kalau memilih adalah wah pesawatnya bagus, kemudian logonya bagus gitu ya. Tapi setelah beberapa kali naik pesawat pasti kita akan memilihnya bukan berdasarkan tampilan lagi, tapi berdasarkan servisnya kan. Yang ini nggak lebih tepat waktu, yang ini makanan di dalamnya lebih enak dan sebagainya. Oh saya lebih seneng pakai Lion Air karena harganya lebih terjangkau walaupun agak delay. Nah itu terkait sama relevansi gitu. Jadi yang menentukan itu adalah ini. Makanya seringkali zaman dulu 2012 itu lagi booming-boomingnya franchise ya. Cuma franchise itu seringkali rame di awal ya, tapi habis itu hilang gitu. Atau ada juga yang kayak terakhir es kepal Milo itu rame gitu ya, tapi setelah itu hilang karena memang dia berhasil menciptakan pembeda, tapi tidak berhasil menciptakan value dan relevansi gitu. Apa sih masalah apa sih yang diselesaikan gitu? Masalah apa sih yang sesuai dengan kebutuhan saya dan berhasil diselesaikan sama brand tersebut? Gitu. Jadi tadi ya. Nah ini saya pengen menekankan lagi tentang apa sih bedanya value dan relevansi. Gitu. Ini bahasannya soalnya agak rumit ya bahasanya. Value, apa sih value itu? Jadi gini, sebuah brand itu harus menonjolkan nilai. Bung Fahri, ya. Sebelum dilanjut tentang value, saya minta kepada semua Bapak Ibu yang UMKM tangguh ya se-DKI Jakarta, tolong jangan kriep-kriep matanya, jangan ngantuk. Ya, karena ini ilmu yang sangat luar biasa. Apalagi kan ini nggak nongol wajahnya ya, jadi saya kan nggak ngeliat nih. Jangan-jangan dia tiduran. Ilmu itu tidak paling nggak suka masuk sama ya orang yang tiduran. Maka oleh karena itu seger. Karena kan di atas itu naik kelas. Jadi kalau naik kelas itu ya harus benar-benar perform kita itu ada perform kita malam ini adalah naik kelas. Gitu untuk menjadikan produk kita itu punya branding di customer kita. Begitu Bung Fahri. Lanjut Bung Fahri, gas. Siap. Ustadz Umar kalau mau sambil interaksi nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya lebih enak kalau ada yang punya produk kemudian kita case study nih langsung. Misalkan value. Sangat. Boleh kalau mau sambil. Bapak Ibu, kalau mau langsung ya ditanyakan tentang tahapan-tahapan tadi, nggak ada masalah. Karena kalau nanti ditunggu, keburu tidur juga. Oke, next Bu Fahri. Ya. Ada yang mau jadi case study juga boleh, bisnisnya ini, kemudian kita tentukan value-nya. Ini saya kasih contoh value gitu ya. Jadi godaan terbesar kalau kita punya brand atau punya produk itu adalah pengen menonjolkan semua value gitu. Nah tadi pagi saya baru tadi sore ya baru coaching dengan salah satu startup juga. Dia ngerasa, wah bang masalah saya kayaknya produknya kurang banyak deh. Saya balik, jangan-jangan bukan masalahnya produknya kurang banyak, tapi produknya itu terlalu banyak sehingga customer bingung ini jualannya apa. Nah,
Itu juga berlaku di sini. Sebuah brand seringkali terlalu banyak menampilkan nilai gitu, sehingga customer bingung ini sebetulnya nilai utamanya apa sih, uniknya apa sih, yang itu harus terus diulang-ulang. Saya kasih contoh kopi. Kopi itu kita tahu semua value-nya itu sama kan ya, ada kafein dan sebagainya, rasanya enak dan sebagainya. Tapi beda kopi, beda nilai. Gitu. Kopi luwak white coffee, kira-kira nilai yang ditonjolkan apa sih? Passwordnya ya. Passwordnya apa? White ya. Ini jadi kayak quiz nih. Nah nggak bikin kembung, saya lupa depannya apa. Kopi apa nggak bikin kembung. Itu positioning yang diangkat. Walaupun dia punya kesempatan buat menampilkan yang lain. Misalkan kopi nggak bikin kembung, rasanya enak, harganya murah, dan sebagainya. Nah, itu seringkali jebakan yang muncul di UKM. Kita terlalu pengen menampilkan semuanya, sehingga justru brand kita ini nggak punya posisi. Gitu. Padahal sebuah brand itu menurut saya cukup menonjolkan satu nilai. Misalkan tadi kopi luwak itu kopi nggak bikin kembung, apa ya, kopi kapal api, atau ini yang gampang kopi Nescafe. Nescafe itu kan kopi buat milenial yang kerja ya. Kemudian ada lagi Good Day, itu yang ke perempuan. Jadi dengan value tadi yang spesifik itu produk ini akan lebih relevan untuk membidik kita target siapa. Jadi ketika ditanya siapa sih konsumen kita, itu jangan sampai menempatkan konsumen kita semua usia dari berapa 10 sampai 50 tahun. Kemudian pembelinya adalah unisex, laki-laki dan perempuan. Dia tinggal di mana aja, di kota dan di desa kayak gitu. Dengan begitu, kalau kita terlalu kayak gitu, justru produk kita tidak punya posisi. Jadi kuncinya adalah harus spesifik. Ada yang mau dikasih contoh nggak produk apa? Di sini saya kurang kenal bisnisnya apa aja. Produk saya deh Coach. Ya, boleh. Jadi saya punya produk itu namanya sambal kecombrang. Ya, siapa yang makan itu 99% kecantikan bertambah. Salah satu value. Oke. Nah, ketika ngomongin kecantikan bertambah itu udah jelas tuh segmennya perempuan, ya. Segmennya perempuan, kemudian mungkin perempuan itu jauh. Saya nggak tahu ada risetnya atau enggak. Kalau dari sisi relevansi mungkin nggak sih perempuan itu lebih suka yang pedes-pedes ketimbang laki-laki, gitu. Makanya membidik ke perempuan. Terus kecantikan bertambah. Nah ini nih, ini ada dua, bisa jadi itu branding, bisa jadi itu gimmick. Kenapa bisa dibilang gimmick atau branding? Kalau branding itu dia benar-benar promise. Jadi setelah makan kecantikan bertambah. Itu memang ada kandungan di dalam sini yang membuat dia tambah cantik. Itu branding. Tapi kalau gimmick itu sekedar bikin orang tertarik di awal tapi lucu-lucuan aja. Tadi misalkan kayak luwak white coffee, kopi nggak bikin kembung. Itu memang brandingnya itu karena di dalamnya ada kandungan yang asamnya lebih sedikit dan sebagainya. Tapi kalau menambah kegantengan sekian persen gitu ya setelah minum kopi, itu adalah gimmick. Gitu. Jadi kalau saran saya, tadi misalkan memang sudah benar nih perempuan, kemudian perempuan terus tapi yang gimmicknya itu coba diganti ke branding. Biasanya sih kalau makanan-makanan itu arahnya ke keluarga ya gitu, karena yang beli itu adalah orang tua, misalkan ibu, kemudian dibeli buat ditaruh di rumah. Jadi banyak kecuali cemilan ya. Kalau cemilan itu kan personal, tapi kalau sambal itu biasanya ditaruh di rumah, kemudian yang makan banyak gitu. Jadi value-value yang ditampilkan relevansinya lebih ke keluarga. Cuma nggak tahu sih, saya kurang, itu harus didalamin lagi secara riset. Nah ini contohnya body shop. Ya gimana? Ya silakan Bung Yusuf.
Ya Ustaz, Anda ini kan punya usaha Sengget saja. Apa? Songket. Sengget. Sengget. Sengket apa tuh sengket? Sengget tuh bahasa Betawi, Ustaz. Anda orang Betawi nih. Pasal minggu asli. Tadi lu ngomong Betawi lu. Gimana? Sengket apaan tuh bang? Sengket apaan bang? Jelasin dulu. Ya, Sengget itu metik, Ustaz. Metik buah pakai galah. Oh, yang begini ya, yang cangkang begini. Ya, Ini bang. betul. Dia tuh langsung di searching tuh. Enggak, ini sudah tahu, cuma mau ngingetin lu doang. Tidak. Ya. Ya Ustaz. Nah, cuma Anda punya ikon gambar itu Spider-Man. Sebenarnya punya filosofi itu Spider-Man itu kan laba-laba. Kenapa nggak bentuknya galah gitu? Ya. Yang buat alatnya gitu. Anda pakai Spider-Man karena punya filosofi itu dia penyelamat Rasulullah di Gua Hiro salah satunya. Kemudian Anda punya moto nih ide pasti mitra bisnis. Oke. Itu gimana Ustaz? Oke. Nah, Sengget ini customernya itu berarti siapa nih? Buat metik buah atau buat ganti lampu ya? Kalau Sengget ini. Soalnya saya nemu juga di advertising SHB. kan? Gimana? Percetakan desain grafis kan? Tapi Senggetnya itu buat apa? Merchandise. Oh, Yes. merchandise. Karena ngambilnya dari Sengget itu sebenarnya rezeki itu sudah ada, kita tinggal metik aja. Oh, simbol ya. Oh, simbolnya itu. Tapi kalau Ambil dari- bisnisnya sendiri itu, saya kira jualan Sengget. Sengget. Iya, tadi Ani juga pikir begitu. Ini orang jalan jalan. Ini. Next. Nah, ya kalau itu berarti kita ngomongin bukan Percetakan Senggetnya Sengget. nih. Kita ngomongin bukan Senggetnya, tapi kita ngomongin adalah bisnisnya itu sendiri. Nah, Ya. bisnisnya itu nanti kita cari nih nilainya itu belum ngomongin logo dulu tentang Sengget dan sebagainya, tapi nilainya yang pengen kita deliver apa gitu. Jadi brand itu selalu punya DNA gitu. Jadi dan tiap produk itu DNA-nya beda-beda ya. Saya kasih contoh gini, makanan. Orang mungkin bisa, atau restoran ya. Orang pasti lihat restoran itu tempatnya, iklannya dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang utama dari restoran itu apa? Makanannya enak gitu. Kemudian baju itu mungkin bisa dari sisi modelnya, bisa dari saya Oke teman-teman semua, Bapak Ibu, jadi nggak harus nunggu ya untuk bertanya, silakan aja yang punya produk, apakah yang sudah selama ini dijalankan itu termasuk branding atau enggak, itu silakan, jadi nggak harus kriep-kriepan sendirian gitu, enggak, jadi tanyakan, kayak tadi ya, Pak Yusuf, dia ternyata nama satu usahanya itu Sengget, jadi ada filosofi, jadi seperti itu ya, Bung Yusuf ya, itu Ya, filosofi betul. ya. Ya, Jadi silakan aja. Jadi jangan kita malu-malu, nanti jadi kucing repot urusannya. Oke. Saya mau nanya nih. Ya silakan. Siapa nih? Siapa? Ya, saya Pak Jafar, Pak. Pak Jafar. Oh, dari mana? Pak Jafar gelap banget. Pak Jafar nggak kelihatan. Oh, lagi dimatiin, Pak. Ntar dulu. Ya. Nah gitu dok. Loh ganteng banget itu orang. Baru kali ini orang ganteng gitu. Iya Pak. Pak Ini Jafar Pak, saya apa? kan ya, produk saya kan ayam fresh chicken. Ya. Ya. Ini ada moto saya tuh, ini juga enak. Nah, itu termasuk branding apa itu, Pak? ya. Oke. Silakan di mute Pak Jafar. Terima kasih. Saya bahas Pak Oke. Yusuf sama Pak Jafar ya tadi Pak Oke, Yusuf belum selesai. Tadi saya ngomongin DNA brand gitu. Jadi tiap produk itu punya DNA. Gitu. Baju itu ada modelnya sebenarnya, tapi DNA-nya adalah kualitas bahannya bagus atau enggak. Begitupun dengan percetakan. Jadi kita harus cari tahu dulu orang nyari percetakan itu karena apanya sih. Gitu. Dari sisi biasanya warna kualitas cetaknya bagus atau enggak, sama pelayanan. Tapi intinya sih dari sisi kualitas cetaknya itu dulu. Makanya biasanya yang dimunculkan dalam value dari percetakan itu adalah Servis ya? kualitas dan servis. Biasanya kalau kualitas karena rata-rata sudah sama, itu biasanya orang akan mengunggulkan servisnya. Servisnya apa? Misalkan layanannya online,
bisa pesan lewat email dan sebagainya. Jadi Murah. bikin nilai itu adalah nilai yang bisa langsung ditangkap oleh customer bahwa oh ini menggambarkan apa yang dia dapat. Jadi sekarang bukan zamannya yang filosofinya terlalu dalam gitu ya, sehingga orang butuh waktu untuk mengerti oh apa sih kayak gitu. Ini bukan salah, tapi ini lebih ke berbeda zaman gitu. Zaman sekarang brand itu udah terlalu banyak sehingga butuh nilai-nilai yang direct dan langsung bisa ditangkap. Jadi mungkin gini, kalau percetakan itu kalau perusahaan sablon banyak kan pakai bahasa cemerlang, pelangi dan sebagainya, itu karena memang ingin menonjolkan kualitas. Wah tadi benar, percetakan itu sekarang hampir sama, semua kualitas hampir sama, warna sama. Jadi yang ditonjolkan adalah mungkin bukan kualitasnya, tapi dari sisi servisnya. Gitu. Kayak kenapa pakai nama Gojek, karena memang Gojek itu terkesan lebih cepat dan sebagainya. Gitu. Itu kira-kira. Jadi bedakan antara nilai yang akan didapatkan oleh kita sama nilai yang akan didapatkan oleh customer. Kalau nilai yang akan didapatkan oleh kita adalah harapan-harapan kita, dan itu cukup disimpan oleh kita aja, nggak perlu disampaikan ke customer. Misalkan tadi ya, ingin menggapai rezeki dan semuanya, itu bagus, tapi itu simpan di rencana bisnis kita. Tapi kalau untuk ke customer, langsung ngomong apa yang customer butuhkan. Nah, terkait dengan Pak Jafar juga sama. Racikan tadi motonya lebih enak ya. Ayam itu enak atau apa tadi? Tapi intinya enak. Nah itu. Ini juga enak. Oh ini terus juga. Ini enak. Juga enak. Nah. Oke. Ya. Nah itu sudah sesuai dengan DNA brand, artinya ayam itu ya memang kalau ngomongin makanan adalah rasanya juga enak kayak gitu. Terus pertanyaan adalah ketika customer melihat sebetulnya ada yang lain sebetulnya enak atau enggak sih kayak gitu. Kayaknya hampir semua ayam itu akan bilang ayam saya enak gitu ya. Nah, jadi kadangkala memang value-nya enak, tapi kita ganti dengan nama bahasa-bahasa lain yang tidak umum gitu, yang memancing. Misalkan sekarang banyak kopi gajah atau apa, misalkan sate lalat gitu ya. Sate lalat apa sih yang ditangkap dari sate lalat gitu? Oh satenya kecil-kecil, ada yang sate gajah. Oh nah, kemarin ada Tiksaurus atau apa gitu, itu pengen cuma menggambarkan bahwa ini porsinya besar. Ada bakso astagfirullah yang orang ketika ngelihat itu gede. Jadi pertama sesuaikan nilai yang disampaikan di DNA produk kita gitu. Jadi jangan terlalu melenceng. Kalau makanan ya rasanya, kalau percetakan ya kualitas atau servisnya. Tapi kedua, jangan juga langsung plak-plak menyampaikan dengan bahasa yang umum, karena itu tidak menarik gitu. Jadi kita cari bahasa-bahasa yang unik gitu. Nah, jadi itu ya, ketika pertanyaan adalah produknya sama tapi kualitasnya sama, hasilnya beda, atau dia jual laris mahal tapi laris, kita banting harga nggak laris-laris, karena tadi produk itu punya value added gitu, punya nilai tambah. Nah, mungkin semua produk itu punya nilai tambah, cuma kadangkala ada yang ditonjolkan, ada yang enggak, atau bisa jadi dia ditonjolkan tapi yang ditonjolkan itu terlalu banyak gitu. Dan kadangkala ternyata dari yang banyak itu nggak semuanya penting. Jadi cukup simple, tonjolkan yang penting, dan jangan terlalu banyak karena customer akan bingung. Gitu ya. Nah, terus seringkali juga muncul pertanyaan seperti ini, bisnis ya, ini bisnis warisan nenek dari dulu bentuknya udah gini. Ada juga yang bilang dari awal mereknya udah gini, kalau berubah nanti orang nggak kenal. Nah ini biasanya bisnis-bisnis yang pengen mengikuti arus sehingga nggak mau berubah. Jadi akan muncul pertanyaan, brand itu nggak boleh berubah-ubah nih supaya diingat oleh konsumen. Nah ini sepakat atau enggak? Jawabannya adalah tergantung. Jadi semua pertanyaan adalah tergantung. Jadi brand itu bisa jadi yang jelas brand itu harusnya organik. Jadi hadir di tengah
tengah kehidupan kita dan menjadi teman yang menyelesaikan solusi kita. Jadi brand itu harus tumbuh sesuai dengan zamannya gitu. Kalau misalkan brand itu zaman dulu, ya layanan zaman dulu. Tapi kalau sekarang ya kita harus ganti jadi sesuaikan dengan zaman sekarang. Betapa banyak brand yang kalah saing gara-gara dia tidak mau beradaptasi. Tapi ini juga ya Coach. Jadi ini semacam kondisional juga ya? Ya, kondisional. Jadi intinya gini sih, yang berubah, yang konsisten itu brand itu adalah nilainya, nilai atau prinsipnya. Jadi misalkan, jadi kalau dalam brand itu nilai atau value itu nggak boleh diganggu gugat. Misalkan nih teh cap botol, nilai yang ditekankan oleh teh cap itu adalah rasa yang autentik, kemudian vintage. Tapi ternyata pasar sekarang berubah gitu. Ada juga kalangan yang suka vintage tapi dia kalangannya premium, sehingga dia bikin teh cap botol yang gini, bentuknya berubah, lebih premium, tapi nilainya nggak berubah, tetap klasik. Jadi branding itu nilainya tidak boleh berubah, tapi pendekatannya, desainnya, fisiknya itu harus menyesuaikan. Nah ini harus dicatat nih, Coach. Ya, jadi value-nya itu tidak boleh berubah ya Coach ya? Ya, kalau value itu harus konsisten. Harus konsisten, tapi kalau kemasannya, penampilan gambarnya, terus ya performnya itu boleh berubah ya, seperti teh botol ini ya? Ya, dan harus berubah sih, karena market juga berubah. Yes. Ibaratnya manusia itu dari kecil sampai besar pasti bentuknya berubah, tapi karakternya biasanya cenderung nggak berubah. Kalau dari kecil kalem, biasanya sampai gede rata-rata kalem, tapi muka akan berubah. Nah, brand itu seperti itu, dia harus berubah karena lingkungan pun berubah. Coach Umar, izin membacakan chat boleh? Boleh. Saya nggak fokus untuk membacakan chat, silakan. Iya. Baik, ini di chat itu ada pernyataan yang menarik untuk digali sedikit. Jadi dari Lupis Nani ya, Ibu Lupis Nani, saya jualan lupis dengan 2 brand. Yang satu untuk kualitas reguler, market menengah bawah, yang satu lagi kualitas spesial untuk menengah ke atas. Yang mungkin bisa digali begini tadi Coach Fahri. Tadi kan disampaikan bahwa sebetulnya ketika kita mempunyai satu produk itu, harusnya kita harus jelas posisinya gitu ya. Nah, berkaitan dengan produk Bu Nani gitu ya, apakah ini kan beliau itu ada 2 segmentasi gitu ya, untuk menengah ke atas dan menengah bawah. Nah, apakah posisi ini masih dianggap bisa dilakukan gitu ya untuk satu jenis produk lupis ini? Ya, nah ini pertanyaan bagus dan saya kasih apresiasi buat tadi Ibu Nani ya. Nah, itu Ibu Nani itu termasuk menerapkan strategi branding yang tepat gitu. Karena kebanyakan orang ketika menemukan 2 segmen, dia tidak mengubah brandingnya. Jadi kemasannya sama, mungkin harganya beda, tapi penjualannya sama, kemasannya dan sama dan sebagainya. Sedangkan seharusnya penetrasi market itu adalah kayu itu buat apa? Kalau di mute dulu, tolong di mute. Admin, tolong bantu saya. Admin, saya fokus untuk narasumber ini supaya fokus. Next. Ya, tadi sampai mana? Sampai strateginya benar gitu, karena ketika kita pisahkan maka akan jauh lebih relevan, jauh lebih masuk ke customer-nya gitu. Berapa banyak orang yang mental nggak jadi beli produk karena kelihatannya kesannya mahal gitu, atau dijualnya di tempat mahal gitu. Misalkan ya, atau gampangnya gini lah, Garuda ya. Garuda itu punya 2 brand. Yang pertama adalah Garuda Indonesia sama Citylink. Itu ada alasannya tuh, kenapa yang satu warna biru, yang satu warna hijau. Warna hijau itu secara riset cenderung lebih diterima dan terlihat lebih terbuka, tidak eksklusif. Tapi warna biru itu menggambarkan eksklusivitas dan individu. Jadi Garuda itu kenapa pakai warna biru, karena memang segmennya menengah ke atas. Tapi warna hijau itu cenderung lebih ke keterbukaan gitu, rame-rame. Makanya ada Sampurna hijau, Citylink. Kemudian kalau ingat provider yang warna hijau itu biasanya menengah ke segmen ke
bawah gitu. Karena dengan begitu secara persepsi orang nggak jiper duluan. Ini nggak masuk nih. Begitupun dengan yang kelas menengah atas gitu. Ini bukan rasis atau apa ya, tapi memang secara persepsi pendekatan pasar itu bentuknya seperti itu. Jadi Bu Nani itu saya bisa kasih masukan, itu memang udah strategi yang udah bagus diterapkan. Oke. Ini ada pertanyaan di chat room, bisa dibacakan atau nanti saja Coach Umar? Boleh deh, sambil sekarang kan jam 9 nih. Lanjut, nanti kita akan kumpulkan lewat dulu ya. Silakan Coach Fahri. Ya. Nah, tadi terkait konsistensi nilai ya. Jadi nilai itu harus konsisten, tapi value-nya itu harus menyesuaikan gitu. Kita lihat berapa banyak bisnis yang dia itu gagal bisnisnya karena tidak bisa beradaptasi dengan pasar gitu. Jadi misalkan Bluebird ya, Bluebird itu secara value udah konsisten gitu, melayani dan sebagainya, tapi secara pendekatan, secara service itu tidak menyesuaikan dengan zaman. Orang sudah pakai HP dan sebagainya, orang butuh kecepatan, tapi Bluebird masih pakai cara konvensional gitu. Jadi kita yang harus datangin taksinya, bukan taksi yang datangin kita gitu. Sehingga ketika ada orang yang menawarkan nilai yang baru, orang akan pindah. Jadi bisa jadi nilainya tetap, tapi pendekatannya, tampilannya yang harus menyesuaikan. Termasuk juga saya mengendorse kita semua belajar digital marketing nih, karena apalagi di masa pandemi, nggak sampai 1 tahun perilaku orang belanja udah berubah semua. Orang beli makan dari GoFood, orang belanja dari online gitu ya, sehingga semua bisnis besar yang punya resto semua beralih ke online kayak gitu. Makanya kita juga pelan-pelan bisa transformasi ke digital, dan jangan jiper duluan, karena ada kok cara-cara yang simpel buat menjual secara digital gitu. Nggak harus kebayang wah depan komputer, wah pakai HP gitu. Ini sangat bisa dilakukan. Mas Fahri, ya. Ada perbedaan nggak antara branding dengan moto? Karena kalau lihat dari pertanyaan di chat ini, itu lebih menekankan branding dan moto. Ini ada perbedaan nggak hingga nanti semua UMKM tangguh se-DKI Jakarta ini dia bisa mengklasifikasi mana branding, mana moto? Siap. Ya. Oke. Nah, itu bab 3 tuh. Oh, jadi, ada lengkap berarti ya. Nah ini, ketika kita ngomong branding, ini saya lengkap aja ya, karena memang tadi cukup panjang dan ini slide-nya masih cukup panjang soalnya. Ketika kita ngomong branding, itu muncul banyak pertanyaan, apa sih branding? Karena pasti akan ada yang bilang, oh branding itu logo saya gambarnya Semar, bagus nggak? Ada yang bilang branding itu kisah di baliknya. Wah, ini saya berdiri dari sejak tahun 1953 nih bisnisnya. Ada yang bilang brand itu adalah moto gitu. Moto saya apa gitu, sehingga jadi branding itu adalah moto, logo dan sebagainya, itu adalah bagian dari branding. Jadi kalau branding itu apa sih? Tadi saya bilang branding itu adalah persepsi, dan untuk menciptakan persepsi itu maka dibuatlah segala macam atribut. Atributnya itu bisa jadi logo, bisa jadi warna, bisa jadi jenis huruf, bisa jadi moto atau tagline. Berarti kan, wah berarti banyak banget yang harus kita siapkan itu pertanyaannya. Jadi akan overwhelm duluan nih. Nah, tapi nggak harus pusing, karena yang perlu kita pegang adalah gini, ketika kita bikin branding adalah apakah semua atribut pelengkap yang kita buat ini sudah mencerminkan orang ingin memandang kita seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu siapa customer kita. Kita harus tahu dulu siapa customer kita. Kemudian kira-kira nilai yang akan kita sampaikan itu sesuai nggak dengan customer kita. Contoh tadi, customer kita adalah perempuan. Kira-kira atribut yang kita buat dalam bisnis kita itu udah sesuai belum buat perempuan?
misalkan kita bikin produk tadi apa ya, Sambal. kalau sambal agak susah. Kalah, Ya, misalkan skincare gitu ya, itu untuk perempuan gitu ya, itu berarti dari sisi warnanya pink, kemudian tagline-nya juga ya, tagline yang pakai bahasa wanita, jangan sampai bahasa-bahasa yang, jadi memang itu intinya harus cross check terus nih, kita udah sesuai belum sih dengan target market. Ketika kita ngomongin moto saya sesuai nggak? Ya tinggal tanya aja customer kita kayak gimana. Customer kita Tolong di mute dulu. Halo bro, di mute dulu. Tolong admin. Next. Ya. Nah, ini makanya saya ulang-ulang lagi nih, branding itu menciptakan persepsi sehingga, nah pada akhirnya adalah menciptakan loyalis yang sesuai value atau nilai-nilai yang kita pegang. Artinya ketika orang sudah suka sama branding kita, maka dia nggak pindah-pindah ke yang lain. Ada Vespa Brotherhood yang fanatik banget sama Vespa. Ada BTS Army yang ini kalau ada yang nyerang BTS dia akan dibully secara digital gitu ya. Ada yang orang fanatik banget sama Apple gitu sehingga nggak mau pakai produk selain Apple, dan kalau ada launching dia pasti ngantri paling pertama gitu. Jadi pertama adalah menciptakan persepsi, tapi ujung akhirnya adalah orang tuh benar-benar setia dan nggak mau pindah-pindah gitu. Walaupun ada produk alternatif dia akan jadi. Nah ini apakah produk kita, mungkin refleksinya adalah apakah produk kita sudah punya orang-orang yang setia gitu, yang nggak mau pindah. Pelanggan setia ya. Pelanggan bahkan ketika ditanya kalau mau beli ini di mana ya? Di toko Ustadz Umar aja, di toko Pak Yusuf aja. Kenapa emang? Karena ini. Nah, titik-titiknya tadi itulah yang kita maksudnya persepsi tadi. Nyetak di sini aja karena pelayanannya bagus, karena harganya murah, karena ini. Nah, itu ketika sudah muncul karena ini, dan itu rekomendasi dari salah satu pelanggan kita, itu berarti branding kita. Jangan beli di sana lagi deh, customernya judes, CS-nya judes. Itu adalah branding. Jangan ke sana deh, ribet banget prosesnya. Nah, itu ribet itu adalah branding. Jadi branding itu bisa positif, bisa negatif gitu. Oke, Coach. Ya. Ada produknya banyak. Kira-kira dari 5-10 produk yang kita punya mana yang mau di branding atau bagaimana cara nge-branding produk itu, Coach? Ini dari pertanyaan yang saya simpulkan, Coach. Oke. Ketika ada 5 produk, ya 5-5-nya harus di branding. Nah, ini makanya kadang-kala saya suka bilang bisnis itu, apalagi UKM, dan seringkali saya ketika suruh ngisi form ya, bisnisnya apa, itu ada banyak gitu. Kemudian, nah akan ditanya nih, apakah kelima-limanya itu memang bagus semua secara omset gitu ya? Oh, kalau bagus semua ya di branding semuanya aja gitu. Tapi jangan-jangan ada banyak, tapi nggak ada yang perform gitu. Nah itu berarti masalahnya adalah di fokus gitu. Kadang-kala entah bisnis musiman atau apa yang sehingga karena lagi musim misalkan timun suri, ya udah kita bikin jus timun suri. Besok ada becal, kita bisnis bumbu becal gitu, sehingga banyak dan nggak mungkin kita branding semua. Jadi mending kita temukan dulu produk yang paling bagus respon pasarnya gitu, baru kemudian kita buat branding. Dan branding ini bisa jadi nggak harus dibuat ya. Branding itu bisa kita buat atau tercipta dengan sendirinya. Jadi kalau branding didiemin, produk didiemin, bisnis kita didiemin, otomatis akan muncul sendiri brandingnya. Gitu. Misalkan, ya tadi ya, karena foundernya itu, atau yang pemilik bisnis yang ini orangnya jujur, ramah gitu ya. Ya udah dia sebenarnya nggak merencanakan branding, jujur, ramah apa adanya, dan itu akhirnya tertangkap di customernya. Jadi branding. Itu jadi branding. Begitupun dengan orangnya pelit, nggak mau ngasih gitu ya. Juga jadi branding. Jadi branding juga. Iya. Ini jadi customer kita adalah branding kita.
Ya, begitu, benar. Jadi cerminnya Ya, kita cermin. adalah customer kita adalah cermin dari branding kita. Oke, Coach, ini saya hanya menafsirkan aja pertanyaan ini nggak tepat tentu karena mewakili dari semua pertanyaan yang ada. Ada nggak sih spesifikasi untuk membuat branding itu supaya laku? Misalnya produk AC, produk IT, ya, dan produk-produk minuman. Oke. Tadi kita Yang gampang brand sama orang gitu loh. Oke. Nah, ini menarik nih, dan ini kebetulan pas berikut dengan slide selanjutnya. Cakep, mainkan Coach. Ini adalah Odading Mang Oleh yang di Bandung, yang waktu Iya. antriannya sampai panjang banget. Ini udah masuk branding yang kuat belum kira-kira? Saya menemukan hal seperti ini itu sejak Circle sama 7-Eleven itu berdiri. Jadi ini semacam branding image. Jadi dia membangun image di jam-jam ramai. Ya, ketika saya cek satu persatu, ternyata mereka itu buzzer. Jadi hadiran mereka itu dibayar untuk membuat branding. Jadi saya sebut sebagai marketing image atau dia branding image lah. Betul nggak tuh Pak seperti itu? Ya benar. Ada juga yang kadang suka jualan obat atau jam, ya. Yes. Kemudian rame, tapi itu saudaranya semua gitu, atau orang kenal juga ya. Ya. Nah, ini bukan branding, gitu. Karena biasanya branding itu sifatnya jangka panjang. Jadi branding itu tidak sama dengan sales. Kalau branding itu menciptakan pelanggan yang dia beli berkali-kali. Tapi kalau sales itu beli satu kali. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih menciptakan branding yang meningkatkan penjualan? Branding itu tuh agak jauh dengan penjualan. Gitu. Karena tujuannya bukan meningkatkan penjualan, tapi menciptakan pelanggan yang terus-menerus datang. Gitu. Nggak gampang pindah-pindah. Dan nanti si pelanggan ini akan ngomong ke orang lain bahwa produk kita bagus nih, dan itu akan berjalan secara ini Halo, Coach. Ya ini ya Putus-putus nih. Putus-putus nih. Baik, teman-teman, tetap semangat ya, karena memang ini satu hal yang perlu kita pahami dengan baik. Kalau kita nggak pahami dengan baik, nanti kita nggak punya daya kembang yang baik terhadap produk kita. Jadi kita bisa memilah-milih mana yang namanya branding, mana yang namanya sales, mana yang namanya foto, yang mana yang bagaimana cara mereka pelanggan dan seterusnya. Oke, Mas Fahmi, next. Ya, sorry tadi koneksi saya ganti wifi dulu. Jadi bedakan antara sales dengan branding ya. Kalau sales itu adalah menciptakan penjualan satu kali, tapi kalau branding itu menciptakan penjualan berkali-kali. Jadi tujuannya adalah gimana orang yang pertama kali beli ke kita beli lagi gitu. Dan alasan apa sih yang membuat dia beli lagi dan beli lagi gitu. Itu adalah karena dia yakin sama nilai-nilai yang kita terapkan gitu. Coach, ini bisa sama nggak dengan branding yang dibeli atau branding bayaran tadi seperti buzzer itu? Bisa seperti itu nggak ya? Beda sih. Kalau tadi ya buzzer bayaran itu di bagian depan, tapi biasanya efeknya nggak lama. Yes, betul Mas. Saya punya saksi hidup. Karena jadi itu ada martabak. artifisial. Jadi saya punya cerita juga. Jadi saya tetangga saya itu jual martabak, tapi dia dengan cara seperti itu. Dia bayar 50 orang, dia datangkan per satu pekan itu 3 kali datang di waktu yang berbeda atau waktu yang rame, di jam yang rame gitu ya. Terus di hari yang rame, di weekend. Nyata setelah di branding itu selesai 3 bulan close, tutup usahanya.
Itu terjadi ternyata kan seperti itu. Iya. Dan memang itu tahap awal dari branding, tapi biasanya nggak lama. Baik di offline maupun di online juga berlaku. Di online itu suka ada yang, nah ini jangan sampai kita jadi salah satunya, beli follower atau beli Instagram dengan harga 100.000, followernya udah 1 juta gitu ya. Nah itu bohongan itu. Jadi memang kelihatan ramai di awal, tapi sebenarnya ghost gitu, nggak ada, dia orang yang palsu. Dan itu branding buatan yang biasanya nggak bertahan lama. Istilahnya kalau di dunia brand itu artifisial gitu. Nah, ini bedanya sama odading ya, odading Mang Oleh sama yang memang seperti ini, dia Indomie rebus. Nah ini Indomie rebus sama es kepal Milo itu lebih kuat mana? Itu lebih kuat sih yang ini nih, warung kopi biasa. Es kepal Milo itu mungkin viral di awal, tapi bertahannya cuma sebentar banget, sebulan 2 bulan. Itu kenapa Coach bisa seperti itu Coach? Ya, ya tadi ini makanya tahapan branding berikutnya adalah branding itu ada tahapannya. Ini saya akan cerita ya. Okay. Nah, tahapan pertama itu adalah awareness. Awareness itu tadi yang seperti jelaskan kayak odading Mang Oleh, kemudian es kepal Milo, gitu. Di mana orang banyak yang tahu nih, banyak yang tahu, wah lagi ada rame-rame nih, apaan sih gitu. Orang akan semua tertuju pada produk tersebut gitu. Biasanya ciri khasnya adalah iklannya suka diulang-ulang, kayak HP OVO, yang pokoknya yang bakar duit lah, iklan Shopee gitu ya, yang sehari tayangnya bisa sering banget. Itu baru tahapan pertama branding. Tujuannya adalah supaya masuk ke alam bawah sadar kita dan banyak orang yang tahu gitu. Jadi fokusnya itu ciri khasnya adalah pada eksistensi. Yang penting kelihatan, muncul. Tapi tidak banyak orang yang mencoba. Jadi nggak peduli orang beli atau enggak, yang penting tahu dulu gitu. Stikernya ada di mana-mana, benderanya ada di mana-mana dan sebagainya. Itu tahap pertama supaya banyak orang yang tahu tentang ini. Nah, ketika orang sudah tahu, maka berikutnya dia akan mencoba gitu. Atau yang disebut tahap adalah perceived quality. Penasaran kan akhirnya, apa sih ini gitu, kok ramai banget, makanya dia akan nggak sengaja beli gitu ya. Beli. Nah, di tahap inilah yang akan menentukan dia itu jangka panjang atau enggak. Pasti pas kita di masa awareness ini, pas diviralin ini, pasti akan muncul janji-janji tertentu ya. Mungkin janji kampanye gitu, wah harganya murah, rasanya enak dan sebagainya, sehingga orang akhirnya ini koneksi saya putus-putus nih. Enggak, bagus ya, oke. Bagus Ustaz, lancar tuh. Ya. Nah, tadi sampai ke tadi muncul janji yang akhirnya orang penasaran dan ya udahlah beli aja gitu. Beli ini akan menentukan ke tahap berikutnya. Orang akan melanjutkan untuk setia sama kita atau ternyata itu janji doang gitu. Itu cuma gimmick doang gitu. Akhirnya dia kembali. Makanya branding itu selain awalnya harus banyak orang tahu, harus diikuti dengan delivery kita gitu. Memang harus sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu. Kalau kita menjanjikan servisnya bagus ya harus sesuai gitu. Kalau ramah ya harus sesuai. Kalau rasanya enak harus sesuai. Karena orang akan memberikan testimoni atau review dan rating. Kalau di digital namanya review dan rating. Di Tokopedia ngasih bintang, ngasih testimoni, komen dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi preferensi orang buat masuk ke tahap selanjutnya atau enggak. Kalau orang sudah yakin nih, wah ini ternyata rasanya enak, maka dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu asosiasi. Asosiasi ini orang udah tidak melihat lagi si bisnis kita jualan apa. Pokoknya kalau udah yang jual ini toko A, pasti begini gitu. Begininya itu bisa positif, bisa negatif. Jadi pertama kali kita jualan roti ya, roti A gitu ya. Kemudian rasanya enak, maka ketika sudah perceived quality-nya sudah bagus, maka berikutnya nggak peduli si kita ini mau ngeluncurin roti berikutnya, itu pasti sudah enak gitu. Karena memang
sudah nempel di pikiran customer kita bahwa produk kita memang seperti itu. Begitupun dengan asosiasi negatif. Si ini lagi, misalkan pesawat ya. Wah, dia ngeluarin tiket tujuan baru nih, janganlah. Paling nanti begini lagi, delay lagi, atau alhamdulillah kecelakaan lagi dan sebagainya. Itu jadi orang sudah tidak melihat lagi produknya karena nilainya itu sudah menempel di bisnis kita. Jadi ciri khasnya adalah pemujaan terhadap simbol. Nah, ini kejadian di kalau fan base branding itu adalah misalkan Persija sama Persija. Orang sudah tidak lagi melihat orangnya siapa, pokoknya kalau pakai baju oranye serang, kalau pakai ke Bandung pakai plat B lagi kompetisi atau di ini, karena memang sudah pemujaan terhadap simbol. Wah, nih plat B nih Jakarta, pakai baju oranye. Itu jadi Persija itu sudah menempel ke simbol-simbol tertentu, ke plat, ke warna dan sebagainya. Kamu Persija banget. Baru terakhir adalah loyalty. Loyalty itu asosiasi dia jadi fanbase kita yang terus-menerus kalau ketemu orang lain dia menawarkan dengan rela. Belinya kesini aja nih, sehingga otomatis kita punya relawan promosi. Nah, jadi memang agak panjang ya, nggak langsung nambah penjualan. Beda sama sales. Kalau sales itu kita kasih iklan aja gitu. Iklan setelah itu dia akan dapat banyak pembeli. Tapi ketika iklannya berhenti, ya udah pembelinya berhenti. Tapi kalau branding ini kita membangun kepercayaan ke customer sehingga customer ini akan terus-menerus merekomendasikan kita ke orang lain gitu. Jadi memang tidak langsung serta-merta ke penjualan. Gitu kira-kira Coach Umar. Oke, luar biasa teman-teman, Bapak Ibu semua. Tolong sekali lagi saya hanya mengingatkan jangan sampai mata kita yang sebelah kanan ya ada bintang, sebelah kiri ada bulan ya. Jadi agak tidur-tidur gitu, kayaknya nggak masuk. Dan ini tandanya kita nggak semangat untuk menaikkan produk kita ini menjadi viral dengan branding ya yang kita buat begitu. Karena memang materi ini ya kita buat singkat, padat, ya berkualitas. Ya karena memang sangat terbatas juga coach kita waktunya ini. Next coach, langsung aja bongkar terus. Ini 15 menit terakhir ya, setelah itu tanya jawab. Saya skip beberapa, langsung ke nah ini yang mungkin bisa lebih tergambar konkretnya seperti apa, karena tadi itu banyak teori gitu ya, yang sekarang konkret. Jadi kalau kita mau bikin branding, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, yang harus dipersiapkan itu ada 3 sebetulnya. Pertama adalah visual, kedua itu adalah behavior, ketiga adalah mind. Apa sih ini? Gitu. Jadi ya ini ya. Jadi anggaplah ini gunung es ya, visual segitiga ini adalah gunung es. Yang garis ini adalah permukaan laut gitu. Biasanya kalau kita melihat branding atau bisnis, yang kelihatan itu adalah yang paling puncaknya atau visualnya. Visual itu apa sih? Yang nama visual berarti bisa diindra oleh panca indera kita gitu. Panca indera itu ada 5 ya, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada lidah, ada peraba, ada kulit. Jadi semua panca indera ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi sarana menyampaikan branding. Paling sering orang pakai adalah mata ya. Misalkan warna itu ada psikologinya. Misalkan kita punya produk nih, sambal itu kira-kira warna merah atau warna hijau? Merah. Pasti merah karena memang cabai itu merah, ya lebih dekat itu. Walaupun mungkin rasanya cabai hijau gitu, mungkin bisa pakai hijau ya. Tapi karena pedas itu warna merah. Kemudian minuman aqua itu kira-kira warnanya hitam dan kuning atau warna biru. Pasti orang pilih warna biru karena lebih cepat menyampaikan pesan bahwa ini air natural. Kalau hitam dan kuning ada sih extra joss.
Nah, ada alasannya kenapa extra just tuh pakai hitam dan kuning, karena itu warna industrial, warna yang sering dipakai untuk dan konsumen extra just memang orang-orang industrial, makanya pakai warna hitam dan kuning. Kalau ngelihat pinggir jalan tol gitu ya, itu kan warna hitam dan kuning. Nah, itu warna, cuma itu lebih dekat sama kalau hitam kuning tuh buat oli itu pas kayak gitu. Pas sama pas dengan rumah makan tuh warna itu merah, hijau, kuning, itu warna-warna lapar tuh Coach. Iya benar. Jadi warna merah itu meningkatkan nafsu makan. Jadi ketika kita punya tempat kemudian dicat merah itu meningkatkan emosi dan meningkatkan nafsu makan. Makanya Pizza Hut tuh pakai warna merah. Terus kalau Dunkin Donut itu pakai warna ungu dan coklat ya, karena memang itu warna-warna manis. Jadi ada tuh psikologinya. Itu baru mata ya. Jadi bisa dicek nanti kita kira-kira produknya apa sih gitu. Warna produknya makanan ya, hindari pakai warna-warna yang tidak alamiah. Karena pengen menggambarkan makanan itu yang alamiah. Warna yang tidak alamiah apa sih? Yang memang tidak ada di alam. Warna ungu itu jarang di alam. Warna merah itu warna merah ada di alam sih. Nah, itu baru mata. Kemudian berikutnya telinga. Nah, ini sering terlewat nih. Padahal warna telinga itu, pendengaran itu sarana yang efektif buat meningkatkan branding kita gitu ya. Contoh yang paling ini adalah es krim Walls ya, ada suara tenonet gitu. Itu anak 1 tahun yang belum ngerti sesuatu, tapi ketika dengar itu pasti dia akan lari ke depan minta es krim gitu ya. Kemudian malam-malam kita di rumah itu bisa tahu tuh di depan ada produk apa dengan cara dengar suaranya gitu. Kalau ting 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 ting, oh berarti di depan ada bakso. Ada tek ada nasi goreng tek gitu ya. Sate. Iya gitu kira-kira. Ada susu murni Pangalengan gitu. Itu bagian dari visual identity karena bisa di indera. Kemudian hidung itu juga bisa dipakai buat branding juga gitu. Misalkan kita punya toko, kemudian kita punya parfum tertentu. Nah, hidung ini unik. Hidung itu paling dekat sama memori. Jadi kalau kita mencium bau tertentu, misalkan kita mungkin pernah umroh, kemudian di Masjidil Haram nyium bau tertentu, kemudian sampai ke Indonesia, terus nyium bau yang sama, itu ingatan kita akan flashback langsung ke Masjidil Haram. Jadi penciuman itu sangat dekat dengan ingatan, lebih kuat daripada mata. Gitu. Kalau ngeliat foto kan kita nggak bisa merasakan pengalamannya, tapi kalau hidung itu langsung lebih ingat sampai ke pengalamannya. Nah ini jauh-jauh sini karena banyak orang pakai strategi penciuman buat buat meningkatkan memorinya. Gitu. Misalkan roti O itu jangan dikira pewanginya itu beneran dari roti, itu pewangi pengharum. Bread top itu kalau kita lewat ke bread top itu bau roti ya. Nah itu pakai pengharum ruangan. Ada yang kopi dibauin kopi sehingga ketika mencium wangi itu pasti kita akan ingat tentang brand kita. Sate juga sama. Wah bau sate nih. Wah bau durian nih. Asapnya ya. Asapnya. Itulah kenapa sate itu dibiarin asapnya kemana-mana kan supaya orang tahu karena itu bagian dari branding promosi juga. Oke, Coach, ya luar biasa ini di 15 menit terakhir ini. Jadi kalau jualan roti itu kasih parfumnya nggak harus roti yang dia produk ya, jadi bisa dengan pengharum ruangan. Ya, Coach ya. Benar. Ya. Tergantung kita jualannya di mana. Kalau jualannya keliling, ya jangan pakainya pakai suara gitu karena suara, yeah. Pembeli di dalam gitu kan. Kalau kita jualannya di tempat di restoran dan produk roti nggak kelihatan ya jangan pakai jangan pakai banner, pakailah pewangi. Pewangi karena orang akan wah ada bau roti nih di mana ya kayak gitu.
Oke, buat Bapak Ibu semua UMKM Tangguh se-DKI Jakarta, uraian demi uraian walaupun nggak tuntas, tapi ini paling tidak kita bisa mendapatkan satu bahan bakar kita untuk bisa menaikkan ya branding kita nih terhadap produk yang selama ini kita jalankan. Silakan, saya kasih kesempatan. Tadi kan ada yang komen juga di grup nih, jangan dipotong-potong, biar coachnya aja yang presentasi dulu. Ya bisa aja sih ya, tapi kadang-kadang agak jenuh juga kalau hanya sekedar ya mendengar saja. Dan sekarang saatnya Anda bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak tanya, malu-maluin. Silakan guys, langsung tanyakan saja. Saya kasih kesempatan. 1, 2, 3, mulai. Mau tanya coach. Oke, dari Bu Martini Ruspin. Silakan Bu Martini, sebutkan nama, produknya apa, dari mana. Silakan. Saya Martini, produk saya itu akikah, catering, dan jual hewan kurban. Saya tinggal di Pademangan. Oke, langsung. Tadi kan untuk tiga produk itu harus di branding satu-satu ya coach ya. Nah, salah satu branding saya itu dengan menggunakan iklan atau kwitansi. Nah, kwitansinya itu bisa barengan atau satu produk harus satu kwitansi atau bagaimana? Terus yang kedua, kira-kira itu kan masih berhubungan juga satu dengan yang lain. Bisa nggak saya bangun branding untuk 3 produk itu sekaligus? Dalam satu kwitansi? Ya, kalau kwitansi itu selama ini saya masih pakai satu kwitansi. Di situ ada tulisannya Raffi Akikah dan Catering melayani jasa akikah dan jual hewan kurban gitu. Apakah baiknya harus dipisah per kwitansi atau bisa seperti jadi satu itu? Oke, biar irit nih coach, ya bagaimana biar Bu Martini Ruspin ini tambah pede dengan branding produknya. Monggo coach. Ya. Bu Linda apa Bu Martini? Bu Martini. Oh, Bu Martini. Ya. Bu Martini jualannya selain lewat kwitansi, lewat apa lagi? Lewat WA atau Instagram atau apa channel? Ya, untuk sementara sih saya juga lewat medsos ya. Kalau kwitansi itu kan kalau sudah terjadi kesepakatan untuk transaksi gitu loh coach. Ya. Kalau sebelum terjadi itu kebanyakan customer datang dari mana? Sampai sejauh ini customer saya paling jauh itu ada dari Cikarang. Oh, maksudnya datangnya lewat channel apa? Apakah Facebook atau datang banyak langsung? Kan lewat saya iklan lewat berbagai medsos, tapi tetap diarahkan ke lewat WA bisnis. Oke, berarti full dan dari yang WA ya? Jauh itu biasanya kwitansinya kita kasih invoice via WhatsApp, jadi bukan lembaran kwitansi. Oke, yang mau saya tekankan brandingnya bukan di kwitansinya atau setelah terjadi kesepakatan, tapi sebelum terjadi kesepakatan. Gitu. Itu dulu, karena orang itu perlu tahu kita itu dari channel-channel yang bahkan sebelum dia bertransaksi. Itu pertama. Nah, terus kedua, terkait 3 produk ini, tadi saya kembalikan lagi ke branding itu kita harus tahu dulu dengan produk kita apa. Orang mencari produk kita karena kebutuhannya apa. Nah, ini menarik nih, karena kelihatannya produknya sama, padahal kebutuhannya beda ya. Kalau akikah itu yang dicari adalah masakannya. Kalau kurban itu yang dicari biasanya tampilan hewannya, bobotnya dan sebagainya. Terus harganya juga biasanya beberapa juga main di harga. Terus catering. Nah, catering ini sama juga makanan tapi beda. Seasonnya beda. Kalau akikah kan untuk tertentu, kalau catering itu biasa lebih broad ya. Catering dan akikah masih bisa disatukan brandingnya. Tapi kalau kurban itu bisa. Kenapa? Karena DNA-nya itu sudah beda. Jadi saya sarankan kedua ini dipisah, pun nanti bisa cross marketing. Cross marketing artinya si customer akikah saat season kurban bisa ditawarin, pas kurban juga yang akikah bisa ditawarin, tapi tetap brandnya harus dipisah. Jadi nitip pasur ya ketika closing ya? Iya, itu bisa, tapi brandnya harus dipisah karena dia punya market masing-masing. Oke, Bu Martini, jadi
saran coach ya itu harus dipisah. Itu bisa dilakukan saat transaksi. Jadi ketika kwitansinya dikasih, ya kasih brosur kurban. Kalau dia belanja kurban, itu bisa transaksinya kasih brosur akikah atau catering. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Next, siapa lagi? Bu Rita mau bertanya, kelihatannya udah buka mic nih. Bu Rita, halo, mic-nya dibuka, mau bertanya atau mau malu bertanya sesat di jalan? Silakan teman-teman, Bapak Ibu, UMKM Tangguh DKI Jakarta untuk bertanya ya tentang bagaimana di chat room, Ustaz, gimana? Oke, saya baca ya. Oke, tunggu dulu, saya akan baca. Terus ini ada pertanyaan. Sebentar. Oke. Percetakan. Biar saya bacakan aja nggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Winda. Pertanyaannya adalah yang pertama dari Palat ini, di era digital apakah branding masih berlaku? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya ini percetakan Jaya Print, ya, tagline-nya cetak cepat dan mudah. Warna biru dan merah. Apakah sudah tepat, Coach? Ya. Jadi yang pertama itu apakah masih perlu branding di era digital? Terus yang kedua, dia bisnisnya ini Palatif ini di apa percetakan, namanya Jaya Print. Tagline dia itu adalah cetak cepat dan mudah. Warnanya itu ada warna biru dan merah. Apakah sudah tepat, Coach, dengan seperti itu? Monggo, Coach. Saya jawab singkat, kalau untuk yang branding di era itu tuh penting dan justru lebih penting gitu. Kenapa? Wow. Karena ini kakaknya kepet gitu ya, kenapa? Karena sekarang arus informasi lebih cepat gitu. Orang bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan cuma karena sortir harga. Anggaplah kita ke Tokopedia kemudian nyari barang gitu ya. Nyari handphone misalkan. Kemudian kita sort by harga. Wah, ternyata dengan produk yang sama, dua-duanya Samsung, yang ini lebih murah gitu. Itu langsung pindah gitu. Ya, itu kalau bukan karena branding yang kuat, itu orang pasti akan gampang switch branding gitu. Dia akan pindah dari satu toko ke toko lain. Jadi branding itu akan memperkuat orang supaya nggak gampang pindah-pindah gitu. Sekarang dengan era digital ini, informasi cepat, orang bisa dapat referensi yang lain, kompetitor pun bisa langsung menyerang dengan jalur senyap gitu ya. Sehingga ya kita harus mempertahankan customer kita dengan brand yang kuat gitu. Itu yang pertama, justru lebih penting. Kemudian kedua, percetakan ini. Nah, saya tidak akan mengomentari warnanya biru dan merah karena balik lagi visual identity ini kan bagian atas, kemudian ini saya akan melanjutkan materi yang tadi ya, karena bagian bawahnya belum dibahas. Bagian bawah ini lebih penting gitu. Itu adalah tadi tagline-nya adalah cepat dan mudah ya. Itu adalah main identity atau prinsip kita. Prinsip kita adalah cepat dan mudah. Behavior itu adalah bahasa bisnisnya itu adalah halo, Coach. Putus. Ganti WiFi lagi. Atau ya, halo. Ya, oke, silakan. Diulang jawabannya, Coach. Ya, tadi sampai mana terakhir? Sampai branding percetakan tadi. Oke. Branding percetakan yang warna atau yang mana ya? Yang bahas warna. Warna, iya betul. Warna. Ya, nah, warna itu saya nggak akan bahas terlalu dalam karena itu adalah visual. Tapi yang lebih penting di selanjutnya adalah bagian bawah ini, mindset dan behavior. Mindset itu tadi ya, cepat dan mudah. Maka behavior atau perilakunya adalah gimana kita menampilkan cepat dan mudah itu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Contohnya misalkan mudah itu apa? Kita bisa terima jasa via email, via WA gitu. Cepat apa? 1 kali 24 jam barang bisa diterima gitu. Diantar lewat Gojek kayak gitu. Jadi setelah itu baru
wejantahkan dengan visual tadi. Jadi visual itu hanya sebagai supaya orang nangkep nih, oh ada Era Jaya gitu, warnanya cukup. Tapi yang penting tadi itu justru cepat dan mudah. Dan jangan sampai moto itu cuma jadi hiasan doang, wah cepat dan mudah, tapi tidak diimplementasikan dalam sehari-harinya gitu. Jadi harus clear tuh sehari-harinya, cepat itu bentuknya apa, mudah itu bentuknya apa. Nah ketika sudah clear, maka itu udah kuat branding kita. Wah bener nih, cepet gitu, bisa nggak usah ditunggu, kemudian kita langsung dapat antrian dari Gojek gitu. Mungkin kalau saya boleh kasih referensi, salah satu branding yang bagus itu untuk percetakan di Kemayoran ada Prima Grafia, di Senen ada Bintang Sempurna gitu ya. Itu yang secara sistem itu brandingnya kuat gitu. Dan percetakan itu sendiri sebenarnya ada dua model branding. Model pertama adalah model B2B atau dia print on demand. Jadi customer kirim file kemudian cetak sesuai dengan permintaan. Kedua adalah retail atau produk. Jadi kita bikin produknya dan customer beli langsung bentuknya jadi. Misalkan produk photobook, produk Yasin dan sebagainya. Itu pendekatannya itu detail. Gitu. Karena tadi ada dua industri percetakan, makanya saya bahas lebih detail terkait percetakan. Oke, cukup Coach. Pertanyaan lanjutnya nih. Halo Coach. Ya, halo. Oke, nah, berikut. ini lebih dikedepankan, personal branding atau product branding? Nah, gini, kalau personal branding itu, kalau personalnya kenapa-napa, itu produknya akan kena. Jadi kalau bisnis, saya sarankan produk brandingnya dikuatkan. Produk brandingnya dikuatkan. Kalau misalkan kita secara personal itu apa namanya? Halo, tadi siapa nih tadi? Kurang darah apa ya? Habis duduk itu bangun tuh pusing banget. Taruh. Ini admin gak bantu nih. Taruh. Benda. Ya. Nah, ini saya tekankan yang utama kalau buat bisnis mending produk brandingnya deh, jangan sampai personal brandingnya itu lebih menonjol gitu. Mungkin ada sisi bagusnya gitu. Jadi kalau personal brandingnya kuat kemana-mana langsung ke bawah. Tapi kalau personal itu kenapa-napa, nggak sedikit cerita yang bisnis itu hancur gara-gara figur utamanya ada skandal. Gitu. Ini nggak ngegosip ya, tapi ada dulu yang kebab yang sekarang nggak kelihatan karena ada skandal, kemudian beberapa lagi yang karena ada kasus sehingga ikutan jatuh gitu. Jadi mending orang beli produk kita karena suka karena produknya, bukan karena orangnya gitu. Jadi menurut saya dahulukan produk branding sebelum personal branding. Oke, jadi naikin dulu di produknya ya itu benar. Baru. Karena kalau person itu biasa kalau ada skandal tadi resikonya akhirnya ke bisnis kita juga ya. Produk-produk kita juga bermasalah ya. Coach, ini ada pertanyaan nih ya. Nama usahanya Novice Kitchen ya. Saya produknya ada beberapa, namun yang banyak diorder malah pempek. Nah, ini gimana untuk nge-branding ini? Apakah pakai pempek aja atau dengan tetap namanya Novice Kitchen itu, Coach? Mungkin bisa dipisah, empek-empeknya itu dipisah jadi branding sendiri khusus, yang Novice Kitchen-nya tetap jalan gitu. Nanti dilihat ketika dipisah lebih gede yang mana gitu. Jangan-jangan empek-empeknya lebih kuat, ya udah daripada ngurusin banyak produk mending satu produk tapi omsetnya gede sekalian gitu. Oke, mendingan repot di situ ya daripada mending repot gede di satu produk dan satu brand daripada banyak brand tapi cuma 1-2 yang lanjut. Oke, terima kasih Coach. Dari Mais Checks and Food ya, brownies apa nih, crunchy di luar lembut di dalam ya, crunchy di luar lembut di dalam, itu kayaknya bukan branding yang memiliki value ya Coach. Dia nanya seperti itu, apakah itu memiliki value dengan kata-kata ya lembut di luar apa namanya, crunchy di luar lembut di dalam, gimana Coach? Atau ada tambahannya, dia pakai ada tagline ini cemilan pemersatu keluarga saat santai, itu mana yang lebih oke?
crunchy di luar ini di dalam itu menurut saya sih udah cukup spesifik dan saya udah tergambar karena ketika ngomongin cake atau brownies nggak semuanya begitu gitu. Untuk mencari brownies yang crunchy di luar dan gitu itu nggak semuanya gitu. Makanya bisa jadi uniqueness dan bisa sih kayak gitu. Dibanding sama yang tadi ya keluarga itu harus dites sih. Artinya orang kira-kira beli produk ini karena nanti dilihat aja pas pembelinya apakah memang benar-benar orang makan karena keluarga saat santai gitu ya, pembelinya keluarga bareng-bareng, atau karena rasanya. Kalau memang karena rasanya ya udah yang crunchy di luar lembut di dalam juga nggak apa-apa. Dan memang nanti kan ada tadi tuh tahapannya adalah perceived quality. Orang penasaran apaan sih emang beneran lembut di dalam. Oke, kita beli. Kemudian wah ternyata emang begitu nih. Itu akhirnya bisa dipakai sebagai salah satu branding. Oke, ada lagi coach yang namanya Bu Desi mau tanya nih saat ini usaha minuman kekinian seperti chutney, aus dan seperti itu ya. Tapi untuk nambah penjualan saya menu jualan makanan gimana nih cara branding produk saya nih? Bisa nggak dalam satu usaha macam-macam? Oke. Bisa nggak dalam satu usaha itu jual macam-macam? Nah, seperti itu. Gimana, coach? Sekarang yang lagi ramai itu adalah ada house, ada glek, ada kopi kenangan. Itu beda-beda tuh ininya, beda-beda. Kalau kopi kenangan ini sama-sama minuman, tapi yang kopi kenangan fokus pada kopi. Yang house itu fokus pada minuman berbagai rasa. Nah ini saya mau concern ke house ini. House ini baru dapat investasi dari BRI kalau nggak salah. Dia ini fokusnya bukan pada banyaknya variasi minuman, fokus pada minuman bervariasi. Cuma salah satu yang lainnya adalah dia menyasar middle class gitu. Jadi bukan yang high class kayak Chat Time, karena kalau Chat Time itu 40.000, kalau House ini sekitar 14.000 gitu. Ada yang di bawah lagi yang 6.000-an yang minum-minuman biasa ya. Nah jadi dia fokus di harga dulu, banyak rasa tapi dia fokus di harga. Kemudian setelah dapat market yang besar, baru dia menambah variasi produknya jadi es krim gitu. Es krim dan beberapa, jadi bertahap. Nah, di sini jawabannya keduanya bisa. Jadi antara orang pengen beli minuman karena banyak variasi, atau orang beli minuman karena spesialisasi, karena rasa yang otentik. Misalkan kopi, kalau saya misalkan kopi, saya beli kopi pasti yang dijual satu jenis aja. Saya mending di kopi kenangan daripada di house karena dia memang ada spesialis brewnya gitu kan dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa jawab itu sih, karena keduanya punya market masing-masing gitu. Ada yang suka spesialis, ada yang suka variasi. Cuma yang bisa saya kasih gambaran adalah ketika ada dua pilihan ini, mulai dari yang kira-kira paling besar gitu. Paling besar peluangnya untuk lebih mudah dikenal dan harus ada startingnya. Anggaplah misalkan saya gambarkan dengan e-commerce ya. E-commerce itu jual banyak macam produk. Nah itu cuma harus ada satu produk unggulan yang itu membuat e-commerce ini dikenal dengan jualannya memang banyaknya itu. Misalkan saya sebut merek misalkan HNI ya, Herbal Halal Network Indonesia. Dia starting di herbal awalnya, tapi sekarang masuk ke banyak produk selain herbal. Lemonilo itu start dari makanan organik yang sekarang lagi ramai, tapi dia setelah itu banyak dikenal dengan produk-produk lain juga. Jadi harus ada, kalau bahasa bisnis, market adoption. Produk pertama yang itu yang diunggulkan dan itu menarik banyak massa. Setelah itu baru diversifikasi produk yang kira-kira punya potensi buat menambah pendapatan. Oke. Jadi Coach, ya masih semangat Coach?
Insya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu tetap ya pertahankan karena waktu kita juga masih ada jeda cukup lumayan. Coach, pertanyaannya dari Pak Iwan nih. Gimana cara ngangkat branding jasa servis AC ya? Biar gampang diingat gitu. Silakan Coach. Gimana ya? Oke, jadi ngomongin jasa atau servis tadi ini tentunya ketika saya jawab pertanyaan pola pendekatannya sama gitu. Jadi tinggal nanti jawabnya apa, ya itu yang akan disesuaikan gitu. Balik lagi ke DNA produknya gitu kan. Saya akan ulang lagi DNA produknya. Makanya sebetulnya nanti pas saya jawab ini bisa refleksikan nih. Sebetulnya saya jualan ini yang dicari orang apa sih gitu. Oh, jasa servis AC gitu ya. Apa namanya? Yang pertama, nah ini saya harus, karena kalau kayak gini harus tahu bisnis proses di jasa tersebut. Iya, betul. Ini agak sensitif ini ya. Kalau yang seperti ini. Misalkan percetakan rumah saya tahu bisnisnya. Kalau servis AC, anggaplah misalkan saya harus membayangkan, oh kalau saya servis AC apa sih yang dicari gitu. Nah, biasanya painfulnya adalah kesulitannya adalah saya susah mencari tempatnya itu dulu. Di mana sih servis AC gitu kan? Karena kalau ke pinggir-pinggir jalan kadang pelangnya tulisannya nggak kelihatan gitu atau ditulis pakai spidol gitu ya. Biasanya apakah saya lewat di jalan kemudian ingat kemudian nyatet nomornya kan enggak gitu. Karena servis AC ini rusak juga jarang. Oh berarti harus dicari di mudah ditemukan. Mudah ditemukan tuh bisa jadi lewat Tokopedia. Pokoknya mudah ditemukan itu bisa jadi salah satu branding juga tuh. Bisa jadi dari bannernya itu sendiri dibuat lebih mudah ditemukan. Saya agak jarang juga sih nemu servis AC yang benar-benar spesifik karena biasanya campuran tuh. Servis AC, servis setrika, kipas angin dan sebagainya. Belum yang kecuali servis AC mobil ya. Kalau servis AC mobil biasanya spesifik tuh AC mobil ada bannernya gitu. Berarti itu harus ini ya, kita harus betul-betul dilihat ya. Jadi tidak bisa apa namanya asal kita kasih jawaban ya untuk masalah branding AC ya. Nggak cuma branding AC doang sih, semua bisnis minimal biasanya kalau misalkan sebagai konsultan mesti tahu dulu jalan bisnisnya itu kayak gimana, kebutuhan customernya apa. Tapi kalau saya kasih jawaban general nih, nggak ke langsung bisnisnya, misalkan gini, yang paling mudah adalah tadi ya main identity sama behavior kan ngomongin bisnis prosesnya, visual aja. Visual itu anggaplah dari namanya, bisa jadi kita pakai judul yang namanya bukan servis AC tapi dokter AC gitu. Iya. Itu akan menjadi pembeda tuh. Terus dari si tadi spanduknya mungkin. Dan yang paling penting sih kalau saya biasanya nyari servis AC itu bukan karena tadi keliling di jalan nemu judul, tapi saat lagi rusak ya udah googling atau buka Tokopedia kemudian nyari yang terdekat gitu. Jadi kayaknya sih itu ya. Nah, misalkan mudah ditemukan gitu. Banyak cabangnya gitu. Oke, kayaknya udah bisa ke tebak Coach. Dari Pak Alip masih atau Bu Alip, kayak Pak Alip ya. Ini tahapan-tahapannya untuk membuat branding ini bagaimana Coach? Apakah punya spesifikasi khusus nih tentang tahapan-tahapan ini terhadap pasar? Tahapan tadi udah dijelaskan yang ini nanti ya dia minta diulang singkat katanya tuh. Oke. Ini ya tahapan pertama kita harus membuat orang sebanyak-banyaknya tahu gitu. Jadi setelah kita bikin brand identity, logo dan sebagainya, gimana caranya biar viral? Viralnya macam-macam, bisa dengan cara berbayar lewat iklan, bukan bayar orang ya, bayar iklan itu beda. Kalau bayar orang gitu, tapi kalau bayar iklan itu supaya jangkauan kita lebih banyak dari yang cuma menjangkau 50 orang bisa 500 orang. Itu nggak masalah kalau bayar iklan.
atau pakai cara-cara organik. Cara organik itu bisa jadi bikin seminar sehingga banyak orang yang datang gitu kan. Wah, ada 300 peserta, misalkan branding kita produk kita apa? Roti. Ya udah, kita bikin kelas membuat menu buka puasa Ramadan. Itu kita sebar via WA gitu sehingga orang banyak yang bantu share dan itu dibuat gratis. Itu tahapannya yang pertama, membuat sebanyak-banyaknya orang tahu. Nah, setelah orang tahu, otomatis akan kita lanjutkan ke orang akan mencoba gitu, mencoba bertransaksi dengan kita. Nah, di sini apa sih yang kita siapkan di tahapan ini? Di tahapan ini adalah kita harus bisa mendelivery sesuai apa yang kita janjikan. Jadi jangan sampai motonya itu cuma hiasan aja. Kita ngomong cepat, ya udah kita benar-benar sesuaikan jadi cepat. Kita ngomong mudah, jasa kita harus buat semudah mungkin. Sehingga nanti berikutnya itu udah kayak bola salju. Ketika di tahap ini udah selesai, itu asosiasi itu akan terbentuk sendiri di customer kita. Oh, dia memang nih, oh, dia memang mudah nih, sehingga nanti dia akan merekomendasikan. Dia nggak akan pindah ke brand lain karena dia sudah sesuai, sampai dia akan merekomendasikan. Jadi kerjaan branding itu sebenarnya cuma di bagian 2 ini nih, membuat sebanyak-banyaknya orang tahu tentang apa yang kita janjikan. Yang kedua, kita jaga gawang supaya pas ketika ada customer masuk, kita benar-benar sesuai. Ini mungkin kelihatannya selama juga jalanin kayak begitu gitu, tapi harus dibuat lebih konsisten lagi dan harus dibuat lebih menonjol lagi. Kalau perlu ya ditulis gitu. Makanya dari moto tadi kan, moto kenapa harus ditulis, karena supaya orang ingat terus-menerus. Oke, Coach. Mohon izin Pak. Ya, silakan Bu Alif. Tadi mohon maaf, ingin meluruskan pertanyaan, boleh? Boleh, oke. Ini Coach yang ingin saya tanyakan itu, jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa membangun branding ada tahapannya. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana kita mengetahui tahapan-tahapan tersebut sudah kita capai. Lalu untuk setiap tahapan tersebut berarti kan ada market yang telah tersaring dari yang awalnya hanya awareness hingga akhirnya jadi loyalitas. Apakah baiknya setiap tahapan itu ada perlakuan khusus kepada marketnya? Jadi untuk market awareness diberikan seperti ini, untuk loyalitas ada khusus lagi. Mohon arahannya Coach, terima kasih. Oke. Nah ini kalau ini lebih clear. Iya. Jadi ini menarik nih. Tahapan ini ada ukurannya atau enggak? Ada. Gitu. Ukurannya berapa? Kita sendiri yang mengukur. Tergantung kita mau menjual seluas apa. Tergantung seluas apa menjual, tergantung budget kita seberapa besar. Pasti ini butuh budget. Nah, kita nggak menafikan, anggaplah bilang gratis gitu ya. Nah, bikin seminar gratis, tapi kan kita juga ada effort buat nyiapin kelas dan lain-lain. Jadi kita yang akan bikin sendiri ukurannya. Gitu. Misalkan awareness, kita mentargetkan pertama kali harus ada 1.000 orang yang tahu tentang produk kita. Nah, cara taunya gimana? Kalau offline kan kita sebar-sebar flyer nih. Sebar flyer habis 1.000, ya udah berarti bayangan adalah ada 1.000 orang yang tahu. Kalau digital ya berarti kita akan melihat di insight-nya si postingan kita. Misalkan kita bikin poster digital, kemudian kan bisa dilihat tuh view-nya berapa, likes-nya berapa itu. Oh udah 1.000 nih, berarti nanti dari 1.000 tadi kira-kira berapa yang closing ke arah transaksi tadi. Misalkan dari 1.000 closingnya 100, berarti berapa persennya? 10%-nya. Nanti dari sini 100 ini mana yang dia membeli kembali, misalkan 10%-nya lagi, berarti 10. Nggak ada masalah 10, karena dari 10 orang tadi dia akan karena kalau dia loyal, dia akan merekomendasikan ke 10 orang temannya, terus rombongan dari 10. Nah ada juga yang dia punya budget besar sehingga dia men-setnya tinggi. Saya mau saya dipromosikan ke 1 juta orang. Dari 1 juta orang ini pasti makin semakin gede. Jadi ini bisa diterapkan di level
ukuran berapapun, tergantung kita bisa. Mau di set ke 10 orang dulu tidak apa-apa, istilah hanya untuk coba. Banyak kok bisnis yang hanya bermula dari 10 orang pelanggan setia tiba-tiba jadi besar. Itu kita kira-kira Bu Alif. Oke, Bu Alif, terima kasih untuk mempertajam pertanyaannya. Buat semua teman-teman, saya minta untuk menampilkan wajah, ya, karena kita ada yang pertama, kita akan nanti lihat siapa-siapa orang-orangnya ini, ya. Kalau wajah udah kelihatan, kita akan foto bersama. Pak Endang bisa bantu foto nggak, Pak Endang? Tolong bantu Pak Endang Suti saya, bantu foto bersama. Tolong keluar dulu, Pak Latif, Pak Jafar, semuanya. Ya, katanya. Tapi tetap di mute, Bu Mae, di mute suaranya Bu Mae. Bu Mae, suara di mute, oke. Ya, udah. Oke. Udah, Pak. Oke, biar Pak Endang Suti saya akan foto bersamanya, kasih closing statement buat kita semua, Coach Fahri, ya, untuk kita tambah yakin dengan produk kita ini. Silakan Coach Fahri. Intinya closing statement dari saya adalah pertama, jangan takut bahwa branding itu hanya untuk perusahaan besar. Jadi tolong ditekankan bahwa kita mau melakukan branding atau tidak melakukan branding itu pasti akan terjadi gitu. Jadi itu pilihan. Tinggal kita yang harus lebih sadar bahwa apa yang kita lakukan selama bisnis itu adalah kita sedang membentuk branding. Itu yang pertama. Kemudian itu dulu deh. Oke. Jadi jangan takut. Luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu semua, UMKM tangguh se-DKI Jakarta, jangan pernah takut dengan produk yang kita miliki. Karena kalau kita takut, sama aja kita membunuh usaha kita sendiri. Ini perlu dicatat baik-baik. Maka brandkan produk kita itu sebaik mungkin dengan apa yang kita miliki terhadap potensi yang telah dikasih. Jadi jangan ragu-ragu, lakukan setiap hari, rajin. Di dunia medsos, ya di dunia WA, di dunia IG, apa aja pun branding dengan cara masing-masing. Saya minta semuanya tampilkan, kalau megang produknya ditaruh di pipi gitu, produknya ditaruh di pipi, ya biar kelihatan, nyesel kan, tuh kan, tuh produknya taruh di pipi gitu produknya. Bang Endang, saya ada nggak, kelihatan nggak Bang Endang saya ini? Kelihatan coach. Oke, ya, silakan ditampilkan produk-produknya. Saya akan berdoa. Saya dari sini akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan semua pengusaha UMKM ini menjadi pengusaha tangguh. Mereka bangga dengan rezeki-Mu ya Allah. Mereka sangat bangga dengan nikmat-Mu ya Allah, dan mereka senantiasa membingkai nikmat-Mu dengan syukur ya Allah. Ya Allah, mereka sudah memperlihatkan produk-produknya. Ada yang diperlihatkan di layar ini dan ada yang diperlihatkan di dalam hatinya ya Allah. Maka ya Allah, ijabah doa kami ini di tengah kondisi yang sangat luar biasa pahitnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk yakin bahwa rezeki-Mu ada dalam produk-produk yang sedang kami jalankan.